Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Syedin, mengajar di SDN 1 Greget, mengajar kelas 5. Baiklah, kali ini Bapak akan menguraikan materi pelajaran IPAS kelas 5 tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyimpulkan hasil percobaan sederhana dan pengamatan mengenai sifat-sifat cahaya. Baiklah, kita akan memulai dengan cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tidak semua gelombang elektromagnetik bisa diteramati oleh mata kita, seperti sinar X, gelombang radio, dan gelombang microwave. Cahaya yang biasa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda-beda. Ketika gelombang tersebut disatukan, kita melihatnya sebagai cahaya putih, termasuk matahari. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Apabila cahaya mengenai suatu benda gelap, benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, maka cahaya tidak akan dapat melewati benda tersebut. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan apabila mengenai suatu benda. Pada permukaan yang rata, arah sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Namun pada permukaan yang kasar atau tidak beraturan, sudut-sudut ini akan memiliki perbedaan. Miskonsepsi yang sering terjadi yaitu permukaan yang tidak beraturan tidak memantulkan cahaya, padahal cahaya tetap dipantulkan dengan arah yang berbeda-beda. Kemudian pantulan cahaya ini ada yang termasuk ke mata sehingga kita bisa melihat bentuk atau objek. Selain itu, miskonsepsi lain adalah pantulan cahaya hanya terjadi pada cermin. Semua benda memantulkan cahaya. Inilah yang membuat kita bisa melihat sebuah objek. Namun untuk melihat pantul tersebut bisa dengan percobaan sederhana melalui cermin. Hal ini terkadang membuat kita mengasosiasikan cermin dengan pantulan cahaya. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Ketika cahaya mengenai suatu benda bening, benda yang tidak menyerap dan tidak memantulkan cahaya, maka cahaya akan menembus benda itu. Biasanya benda bening atau sering disebut benda transparan dapat meneruskan cahaya. Kita masih dapat melihat benda yang berada di balik benda bening seperti kaca, plastik, transparan, air, karena ada cahaya yang melewati benda tersebut dan ditangkap oleh mata kita. Yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Serupa dengan gelombang suara, gelombang cahaya juga memiliki kecepatan rambat yang berbeda-beda pada medium yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan cahaya dapat dibiaskan. Seperti contohnya ketika kita melihat sebagian sendok yang terbenam di dalam air. Jika dilihat dari atas, sendok tampak seperti patah. Hal ini akibat dari kecepatan rambat gelombang cahaya di dalam air lebih lambat dibandingkan cepat rambat gelombang cahaya di udara. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Sama halnya dengan gelombang suara, gelombang cahaya juga memiliki panjang gelombang berbeda-beda pula. Seperti misalnya cahaya berwarna merah memiliki panjang gelombang cahaya berwarna biru. Cahaya putih terdiri dari beberapa gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Apabila cahaya berwarna putih ini dilewatkan melalui prisma, maka setiap gelombang cahaya akan dibiaskan dan terurai menjadi beberapa cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Demikianlah penjelasan tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.